فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mengambil athar dari Qatadah rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan Abu Dawud Al-A'ma. Secara ringkas bagaimana inti dari athar tersebut inda Hudzaifah. Bahwasanya Abu Dawud Al-A'ma ini mengaku-ngaku mendengar dari para sahabat. Di antaranya disebutkan di situ siapa? Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam. Maka dijelaskan oleh Qatadah bahwasanya itu pengakuan dusta. Kemudian memberikan bukti, apa buktinya? Nah, bahwasanya Abu Dawud Al-A'ma ini di zaman terjadinya ta'un jarif hanyalah seorang yang suka minta-minta, bukan orang yang sibuk dengan ilmu. Tapi bagaimana mungkin dia meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang mulia tersebut? Dan pada pembahasan kemarin kita juga mengambil beberapa ibrah, beberapa pelajaran hidup dari imam yang mulia ini, yaitu Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Di antaranya apa yang bisa kita petik dari biografi Imam Qatadah? Indah Abdurrahman sini. Apa faedah yang kita petik dari biografi Qatadah? Bahwasanya beliau seorang yang terlahirkan dalam keadaan buta, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hafalan yang sangat kuat, juga diberikan kecerdasan sehingga tidak mendengar satu hadis pun kecuali hafal langsung, tidak pernah meminta diulangi. Dengar langsung hafal. Baik. Faedah yang kita petik dari situ apa? Itu kan kondisi Imam Qatadah. Terus kita memetik, kalau dengar cerita itu apa yang kita petik? Baik, labas. Antum petik itu tidak apa-apa. Untuk semangat dalam menghafal, maka semangat ya. Baik. Untuk semangat dalam menghafal. Walaupun kita tidak diberi hafalan seperti Qatadah. Beliau yang buta saja, khwanifillah, yang buta saja. Seperti itu. Dan tentunya beliau menghafalnya butuh orang, ya kan? Butuh orang untuk membacakan, butuh mendengar. Baik. Di sini ya kawan, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemuliaan sebagian hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pada siapa tadi sebab-sebab yang bisa mengantarkan padanya. Makanya sebab apapun yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita, jangan sampai kita malah menjauh darinya. Baik, ketika kita dibukakan pintu untuk meraih suatu kebaikan, maka masuki.
ada kemudahan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka masuki pintu tersebut dan manfaatkan sebelum Allah Subhanahu wa taala tutup. Baik. Dan terkadang seorang diberi kekurangan ikhwanifillah dari satu sisi, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari sisi yang lain. Dan ini yang terjadi pada Qatadah. Dan sungguh kebutaan yang ada pada beliau dibandingkan dengan anugerah yang besar yang diberikan kepada beliau, tidak ada apa? Tidak ada bandingannya. Karena diberi ilmu dan diberi hafalan yang sangat kuat, sehingga namanya senantiasa disebut oleh umat-umat yang datang belakangan dan mendoakannya. Dan sekarang kita lanjutkan ke athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsani Hasan bin Ali al-Hulwani. Telah lewat biografinya seorang Imam Al-Hafidz Ats-Tsabat, guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala yang tinggal di Mekah. Qala haddatsana Yazid ibn Harun. Juga telah kita lewati biografinya Abu Khalid Al-Wasiti, seorang thiqah hafidz. Qala akhbarana Hammam, baru saja kita lewati siapa Hammam bin siapa ini yang dimaksud dalam athar kita? Indak Abdul Aziz. Hammam ibnu Yahya Taib Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Qala dakhala Abu Dawud al-A'ma ala Qatadah. Masih berhubungan dengan athar sebelumnya, kawan. Dan ini dari jalan yang lain. Abu Dawud al-A'ma masuk menemui Qatadah. Falamma qama qalu inna hadha yaz'umu annahu laqiya 18 badriyan. Maka tatkala Abu Dawud tersebut telah berdiri pergi, maka orang-orang mengatakan kepada Qatadah, sungguhnya orang ini menyangka dirinya telah bertemu dengan 18 orang sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Badriyan istilah untuk sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dan sahabat yang masuk kategori Badri termasuk deretan sahabat-sahabat utama. Naam. Faqala Qatadah, maka Qatadah mengatakan untuk menimpali pengakuan dari Abu Dawud al-A'ma yang disampaikan oleh para murid-muridnya. Hadza kana sa'ilan qabla al-jarif la ya'ridu fi syai'in min hadza. Orang ini dulu adalah pengemis sebelum terjadinya ta'un jarif. Dan diingat kembali faedah tentang ta'un jarif yang terjadi pada tahun berapa ini, yang dinamakan jarif karena saking banyak memakan korban. Taib, tahun berapa? Rifki 67 ya, 67 Hijriyah. Juga ada hikayat yang lain atau tarikh yang lain pada tahun 100-an lebih. Kemungkinan 2 ta'un yang dinamakan dengan nama yang sama karena banyaknya korban yang berjatuhan dengan sebab ta'un tersebut. Taib. Nah, dikatakan oleh Qatadah, bahwasanya orang ini yaitu Abu Dawud al-A'ma dulu seorang yang suka minta-minta, pengemis sebelum terjadinya ta'un jarif. Sehingga la ya'ridu fi syai'in min hadza. Naam.
Tidak mungkin dia mendapatkan sesuatu pun dari perkara ini. Bagaimana dia bisa dapat riwayat dari 18 sahabat yang mulia tadi? Maksudnya apa, ikhwan? Yaitu dia itu bukan orang yang sibuk dengan menuntut ilmu. Bagaimana dia bisa mendapatkan hadis dari 18 orang sahabi? Baik. Di sini sama pembahasannya seperti pembahasan yang lalu, bahwasanya seseorang untuk terjun pada suatu hal butuh dikenal dengan keahliannya, termasuk dalam bidang ilmu. Untuk seorang terjun padanya, maka butuh dia untuk apa? Untuk dikenal sebagai penuntut ilmu. Menyampaikan hadis butuh mendapatkan rekomendasi dari para imam yang lain bahwasanya dia memang seorang yang dikenal menuntut ilmu hadis. Nah, di sini ada hal yang perlu kita perhatikan. Dalam perkataan Qatadah di riwayat ini, kana hadza kana sa'ilan qabla al-jarif. Pengemis sebelum terjadinya ta'un jarif. Di riwayat sebelumnya dikatakan apa? Dia di masa terjadinya ta'un jarif. Dia orang yang minta-minta. Nah, di sini ya kawan, tidak ada kontradiksi padanya. Kenapa? Karena intinya bahwasanya Abu Dawud Al-Ama ini baik sebelum terjadinya ta'un atau setelah terjadinya ta'un atau ketika terjadinya ta'un, dia memang bukan orang yang dikenal menuntut ilmu hadis, tapi dikenal sebagai seorang pengemis. Nah, sehingga tidak perlu terkecoh dengan pengakuan dustanya. Wala yatakallamu fihi, dan dia itu bukan orang yang berbicara tentang ilmu hadis seperti ini. Bukan orang yang terjun dalam periwayatan. Fa wallah ma haddatsana Al-Hasan an Badriyyin musyafahatan wala haddatsana Sa'id bin Al-Musayyib an Badriyyin musyafahatan illa an Sa'ad bin Malik. Maka demi Allah tidaklah menyampaikan kepada kami hadis Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dari seorang sahabat Badri pun musyafahatan secara langsung dari mengambil dari mulutnya. Ini beliau mencontohkan, ikhwan. Maksudnya aku saja mendapatkan hadis dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri saja tidak mengambil dari sahabat Badri secara langsung. Kok bagaimana bisa siapa ini? Abu Dawud Al-A'ma yang tidak dikenal menuntut ilmu bisa mendapatkan hadis dari 18 sahabat Badri. Hasan Al-Basri saja yang imam tidak mendapatkan hadis dari sahabat Badri secara langsung. Juga wala haddatsana Sa'id bin Al-Musayyib an Badriyyin musyafahatan, tidaklah menyampaikan hadis kepada kami Sa'id bin Musayyib dari sahabat Badri secara langsung. Nah, ini Sa'id bin Musayyib seorang sayyid tabi'in, pemuka dari kalangan tabi'in, tidak mengambil dari sahabat Badri secara langsung. Kenapa? Karena sahabat Badri, ikhwan, banyak yang sudah meninggal. Banyak yang sudah meninggal. Illa an Sa'ad bin Malik, kecuali meriwayatkan dari Sa'ad bin Malik. Yang dimaksud adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan, yaitu yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, di sini penguat dari dari Imam Qatadah rahimahullahu taala, ikhwan, selain menyebutkan bahwasanya Abu Dawud Al-A'ma ini bukan orang yang dikenal sibuk dengan ilmu, juga ditunjukkan yang sibuk dengan ilmu saja tidak mengambil dari sahabat Badri secara langsung kecuali sedikit saja, di antaranya Sa'id bin Musayyib. Beliau yang sibuk dengan ilmu saja hanya mengambil secara langsung dari sahabat Badri satu tok, yaitu siapa? Sa'ad bin Malik. Taib. Sa'ad bin Malik, yang dimaksud Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan nama Abu Waqqas yaitu Malik ibnu Uhyab.
Nah, Malik ibnu Uhyab. Kalau Sa'ad bin Malik bin Sinan siapa? Ada dua sahabat yang namanya Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sedangkan Sa'ad bin Malik bin Uhyab itulah yang dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentang nama kakek dari beliau ini dikatakan Uhyab, ada yang mengatakan Wuhaib. Terjadi khilaf di kalangan para penulis biografi. Seorang sahabat yang mulia yang dikenal yang pertama kali melempar panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini semakin menguatkan athar yang telah lewat ikhwan tentang kondisi Abu Dawud Al-A'ma. Tapi juga padanya faedah bahwasanya ketika seorang menerangkan tentang kelemahan perawi, menunjukkan buktinya, menunjukkan bahwasanya dia betul-betul tahu. Dan juga menguatkan dengan qiyas aulawi di sini. Kalau yang semangat saja dalam belajar luput dari mengambil dari Badri, sahabat Badri, apalagi yang saat itu cuman sibuk dengan mengemis. Dan faedah berhubungan dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Al-Musayyib, ayah dari Sa'id ini ikhwan, seorang sahabat yang masyhur. Dan tentang namanya bisa dibaca dengan kasrah ya Musayyib atau dengan fathah Musayyab. Baik. Dan yang lebih utama adalah dengan kasrah Al-Musayyib. Walaupun yang fathah itu masyhur, tapi yang aula kata Sahib Matali'ul Anwar, taib, adalah dengan kasrah. Qala wa hukiya anna Sa'idan kana yakrahul fatha. Dan dihikayatkan bahwasanya Sa'id, Sa'id ibn Musayyib ini tidak menyukai fathah pada nama bapaknya Musayyab. Tapi beliau memilih Sa'id ibn Musayyib dengan kasrah. Di antara tarjih atau yang menguatkan bahwasanya yang lebih kuat ikhwan, dikarenakan fathah itu didatangkan oleh ahlul Iraq, sedangkan kasrah adalah bacaan untuk ahlul Madinah. Penduduk Madinah membaca Musayyib, sedangkan ahlul Iraq membaca Musayyab. Sedangkan penduduk Madinah sendiri itulah yang satu tempat dengan beliau, sehingga penduduk Madinah lebih paham tentang nama penduduknya. Taib, oleh karena itulah yang utama, yang lebih kuat dengan Musayyib dengan kasrah. Maka diingat-ingat Sa'id bin Musayyib. Yang beliau termasuk salah satu dari fuqaha us-sab'ah yang ada di Madinah. Taib, barakallahu fikum. Mungkin ini berhubungan dengan athar Qatadah yang merupakan penguat dari athar sebelumnya yang didatangkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita petik ikhwan, sungguh bagus seseorang kalau dia dikenal dengan dengan kesibukan di bidang ilmu. Sebagaimana sungguh buruk seseorang kalau dikenal pada hal-hal yang buruk, seperti contohnya di sini Abu Dawud Al-A'ma. Setiap orang yang membaca Sahih Muslim tentunya akan membaca athar ini. Ternyata dia adalah seorang yang sibuk dengan mengemis, meminta-minta kepada manusia. Dan tentunya orang yang membaca akan ada celaan kepadanya. Karena itulah akhwani fillah, pilih perkara yang bisa menjadi sebab kemuliaan bagi diri-diri kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita,
baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wa sadad, walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.